Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai ayat 15. Kita baca secara bersama-sama, dua-dua ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita buka lagi di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 30 sampai ayat 32. Kita baca sama-sama. Dua-dua ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara didik yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang perempuan. Ya, dia mengalami kepahitan dalam hidupnya, lalu heboh lah ya, heboh satu kampus dibuatnya. Kemudian dibawa ke sebuah rumah persekutuan dan dia menceritakan banyak hal peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Lalu kemudian beberapa hamba Tuhan melayani dia, dan ketika dia dilayani, ya dia kesurupan. Nah kemudian dia melihat seseorang di belakang saya. Lalu kemudian ada apa ini, saya pikir. Ternyata yang dilihatnya itu, saya tanya, apakah kalian ada di antara kalian yang bermasalah dengan orang tuanya, tiba-tiba satu orang menangis gitu. Lalu akhirnya jadi dua orang tuh mau dilayani. Kemudian dia dibawa, diduakan dan nangis-nangis di sana. Nah saudara-saudara didik yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang pernah kau alami waktu anak-anak. Kita semua pernah mengalami yang namanya trauma. Dan ada satu peristiwa yang tidak bisa kita lupakan. Ya. Nah itu sebabnya semua manusia pernah mengalami luka di dalam dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah luka itu akan membuat dia semakin terpuruk, atau luka itu akan membuat dia bisa melewati tantangan ke depan. Ya, anak-anak yang dididik keras, ya karakternya menjadi keras, nggak gampang nangis gitu. Sisi positifnya di situ, anak-anak yang tak pernah dimarahin, dibentak saja nangis, lalu dia bilang begini, bapakku aja nggak pernah bentak aku. Nah jadi ini. Tapi ada anak-anak dibentak pun dia diam aja dia. Karena apa? Udah terbiasa dibentak. Nah itu sebabnya hari ini kita berbicara dipulihkannya. Kalau berbicara dipulihkan, itu tidak berasal dari diri kita. Kalau misalnya dibilang, kau harus semangat, kau harus bisa mengampuni. Nggak bisa. Kita butuh intervensi dari luar untuk bisa mengampuni. Ya, waktu saya katakan kepada adik ini, kau bisa mengampuni ayahmu? Nggak bisa, nggak bisa. Aduh, gimana mau dibikin kalau dia nggak bisa? Oke. Mengapa kita sering menyimpan kepahitan dan amarah? Ya, mengapa? Karena manusia cenderung menyimpan sakit hati. Kita kan banyak kali simpanan kita kan, kantong sini simpan gitu ya. Menyimpan apa lagi? Menyimpan rahasia. Menyimpan apa lagi? Menyimpan tabungan. Oke lah, kalau itu bisalah kita simpan. Tapi sakit hati disimpan. Kayak mana itu sakit? Namanya juga sakit. Bukan hanya sakit hati, sakit jantung, sakit ginjal, sakit apa lagi semuanya. Nah, dia
Kecewa karena merasa terluka. Ah, ini parahnya ini merasa terluka, merasa perasaanmu aja yang terluka kan. Nah ini lebih parah ini, makanya susah sekali kalau berbicara perasaan. Aku tersinggung gitu ya. Jadi saya kemarin beberapa waktu yang lalu ada seorang yang kami sering bercanda, tiba-tiba dia marah sekali gitu. Saya nggak nyangka. Dia marah sekali, dia merasa dia diperlakukan tidak baik oleh saya gitu. Lalu kemudian dia menatap saya, tapi saya berusaha untuk nyalam dia. Tapi ketika dia salam saya, dia lihat ke sana. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ketemu salam lagi. Mungkin tidak seperti dulu. Tapi itu rupanya bercanda ini pun bisa membuat orang terluka ya, ketawa gitu. Tapi ada orang seperti itu ternyata, ketika dia membuat orang menjadi joke, dia nggak masalah, tapi ketika dia menjadi joke atau bahan lelucon, nggak terima dia. Nah, efek negatif dari menyimpan kesalahan itu adalah kepahitan dan amarah. Ya, pernah makan obat yang pahit? Pernah nggak kalian kalau makan obat? Pasti. Kalau asam kayak mana? Kalau wajah asam, kalau pahit. Makanya ciri-ciri orang yang pahit adalah ketika melihat seseorang, ya kayak makan obat yang pahit, ya kan? Sebenarnya gampang juga ngetes apakah kita mengalami kepahitan dengan seseorang. Sebutkan aja namanya, coba sebutkan namanya. Misalnya Bang Gerhard. Kalau ada terngiang dalam pikiranmu Bang Gerhard, nah dari ekspresi wajahmu nggak tahu, kayaknya ketawa kalian. Mungkin yang kalian ingat Bang Gerhard, kadang melucu gitu kan. Tapi sekarang ingat dulu mantanmu. Nggak ada mantan ya, kayak mana mau kita bilangnya? Oke, ingat dulu siapa yang membuat kau terluka lah. Coba dulu ingat yang membuat kau terluka. Nah, itu ya. Nah bisa saja itu orang tuamu, bisa saja itu abangmu dan kakakmu, guru. Ada yang terluka oleh gurunya? Ada? Gak ada? Dihukum misalnya? Nah biasanya orang yang merasa terluka ini merasa tidak diperlakukan dengan adil. Mungkin saja waktu anak-anak dia diperlakukan tidak adil. Abangnya dibeli baju baru, ya kan? Terus dia enggak. Apalagi bulan 12 biasanya harus baju baru kan? Mamanya bilang, baju Abang Min lah pakai ya. Masih bisanya dipakai, ini masih bagusnya ini kan gitu kan. Kira mak enggak apa-apa, rupanya itu bisa membuat luka di masa yang akan datang. Ada yang terjadi seperti itu. Terluka. Sehingga ketika besar, ketika permintaan yang enggak dikasih misalnya, belikan dulu aku mobil CR-V mak misalnya gitu kan. Enggak dikasih mamanya, protes dia. Aku selama ini enggak pernah minta banyak-banyak, hanya mobil CR-V. Dulu ku ingatnya tanggal sekian aku minta sepatu, enggak mama kasih, beli ini, beli. Dikumpulkan. Akhirnya menjadi kepahitan. Biasanya kalau seperti ini harus dihubungi orang tuanya, ya. Nah, efek negatif dari menyimpan kesalahan yaitu apa? Kepahitan dan amarah dapat meracuni hubungan kita. Hubungan apa itu? Dengan sesama. Orang yang kepahitan dengan ayahnya bisa merusak hubungannya dengan lawan jenis. Orang yang sakit hati dengan papanya itu bisa membuat dia enggak tertarik dengan lawan jenis. Karena apa? Dia ingat bapaknya. Dia enggak suka. Dia enggak, misalnya dia enggak suka dengan mamanya. Akhirnya apa? Dia enggak tertarik dengan anak gadis. Akhirnya dia anti gadis pro janda misalnya contoh. Nah dia dikecewakan, ditolak terus. Pahit dia, nggak mau lagi aku pacaran. Apa? Langsung kawin aja. Akhirnya pahit. Siapa yang mau kuajak kawin, itulah yang kujadikan istriku. Nggak mau lagi aku pacaran. Capek aku mengalami kepahitan. Ada orang yang seperti itu. Dia merusak hubungannya dengan orang lain. Tetapi dia bisa juga merusak hubungannya dengan Tuhan. Dia salahkan Tuhan. Tuhan misalnya gitu. Kenapa kau lahirkan aku ganteng? Banyak orang yang patah hati gara-gara aku. Terbalik ya. Terbalik. Ya, terbalik. Tuhan, kenapa kau lahirkan aku jelek? Kok enggak si Surya aja yang jelek? Kok enggak aku aja yang ganteng?
Kenapa kau lahirkan aku dalam keluarga ini? Apa salahnya membuat aku lahir dalam keluarga Donald Trump misalnya? Kenapa aku lahir dalam keluarga miskin? Dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan? Saudara-saudara, akhirnya dia pahit sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan, lalu dia bilang, enggak percaya kau ada Tuhan. Untung malaikat bilang, aku pun enggak percaya kau ada. Ya kan? Nah, saudara-saudara, sehingga merusak kesehatan emosional dan rohani. Rusak. Sehingga apa? Ketika melihat orang, misalnya dia dikecewakan oleh perempuan. Dia setiap melihat orang yang pacaran. Ngapain kalian pacaran di situ? Dia jadi benci melihat orang yang berpacaran. Dia benci sama papanya, dia benci sama laki-laki. Dia benci sama mamanya, dia benci sama perempuan. Rusak hubungannya, emosionalnya enggak stabil. Serta membuat kita menjauh dari kasih karunia Allah. Apa maksudnya? Kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Kalau berbicara kasih karunia Allah, kalau berbicara keadilan, habis kita semua. Kita bilang kan, Tuhan gak adil ini. Kalau seandainya Tuhan bilang begini, oh kau mau bicara keadilan? Mau Tuhan. Siapa yang berdosa, kau atau anakku? Aku Tuhan. Ya udah kau aja disalibkan. Janganlah, kalau itu tong jangan Tuhan. Biarlah Yesus yang mati untukku. Loh, kau bicara keadilan. Sering sekali kita berbicara keadilan, tapi kita kena sendiri dengan statement kita itu. Nah saudara-saudara, itu sebabnya, mari kita lihat yang berikutnya ini. Akibat dari akar pahit dan amarah yang tersimpan, dia bisa merusak diri sendiri, tapi juga dapat mencemarkan orang lain. Ibrani pasal 12 ayat 15 yang baru saja kita baca tadi. Apa itu? Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah? Kita ini sebenarnya tidak layak, tapi dilayakkan. Enggak pantas kita ini dikasihi, tapi dikasihi. Biasanya orang yang mengalami kepahitan, mati aja itu. Mati aja, enggak pantas itu hidup. Kenapa? Terlalu ganteng. Terlalu jelek sama aku itu. Enggak pantas. Sama orang lain kita bilang enggak pantas itu. Emangnya kita pantas? Ini yang membuat sering orang mengalami kepahitan. Kenapa? Dia menganggap dirinya lebih baik dari orang itu di hadapan Tuhan. Padahal sama-samanya tak beres kan. Maka apa yang terjadi? Dia pantas itu dimatikan saja. Kalau kau, enggak, aku pantas hidup. Nah, saudara-saudara, akhirnya apa? Mencemarkan orang lain. Di Ibrani 12 ayat 15. Apa yang terjadi? Orang yang tidak bisa mengerti kasih karunia Allah, maka timbullah akar yang pahit. Kenapa? Karena biasanya saudara-saudara, orang yang melakukan kesalahan kepada kita, lalu kita kecewa, marah, kita tidak bisa mengampuninya, maka muncul akar yang pahit. Kalau kasih karunia gimana? Ada orang yang salah misalnya kepada kita. Terus akhirnya kita bilanglah begini, ya udahlah. Dia enggak tahu apa yang dia perbuat itu. Ampunilah dia Tuhan. Dilemparnya kau, tuh. Ya Tuhan, mungkin dipikirnya aku ini mangga yang harus dilempar. Ampunilah dia, kan gitu. Jadi kasih karunia itu berbicara, udahlah, nggak apa-apa gitu. Gampang memang bilangnya ya kan. Tiba terjadi sama kita, saya saja bergumul, berguling-guling ketika ada orang yang melakukan itu. Kalau Tuhan minta, kasih aku kekuatan. Maka saya katakan tadi di awal, nggak bisa kita mengampuni orang lain dengan kekuatan kita. Nggak bisa, hamba Tuhan sekalipun hamba Tuhan. Karena ada Roh Kudusnya di sini, kasih supply. Nggak sanggup aku Tuhan. Masih kurang, kasih lagi kekuatan. Nggak sanggup aku Tuhan. Masih kurang, kasih. Maka Alkitab katakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, di dalam dirinya akan mengalir aliran air-air hidup. Bukan kayak sumur, apalagi sumur bor. Air, ya kan, terus dia, nggak pernah dia. Ini, kita ini kayak sumur, bisa aja dia kosong. Kalau air, sungai itu mengalir terus. Maka kita katakan, orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka di dalam dirinya diberikan Tuhan kemampuan untuk mengampuni.
ampuni, ampuni, ampuni. Tapi kalau dia tidak mempunyai Roh Kudus dalam dirinya, maka muncullah lagu itu. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali, tiga kali, tapi jangan sampai yang ketiga kali. Jangan, oh jangan, karena apa? Udah habis amunisi. Udah gak ada lagi kekuatan untuk mengampuni. Maka saudara-saudaraku yang adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, maka siapa yang bisa memulihkan kita? Mari kita baca poin yang pertama ini. Ya. Yesus menanggung penderitaan kita, Kristus datang untuk menanggung dosa, sakit hati dan penderitaan kita. Sehingga kita bisa dibebaskan. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Mari kita baca. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Dua ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara pernah lihat acara oprah, baik itu juga Kick Andy, dan sekarang banyak berseliweran podcast ya di YouTube. Nah biasanya bintang tamunya itu adalah orang-orang yang mungkin mengalami masa lalu yang pahit. Adalah yang diperkosa lah, adalah yang bagaimana lah. Dan mereka dibuat jadi narasumber, lalu dengan harapan bahwa orang-orang yang mendengar kesaksian mereka akan melakukan hal yang dilakukan oleh orang itu supaya bisa pulih. Tetapi kalau tidak di dalam Yesus, itu hanyalah sesuatu yang yang nggak bisa sembuh dengan bagus atau sempurna. Karena apa? Oke, mungkin waktu dia menjelaskan itu, menyampaikan itu, oke dia dalam keadaan stabil. Tapi bagaimana mengampuni? Nggak bisa. Sekali lagi, intervensi dari luar, kekuatan dari Tuhan, itulah yang bisa membuat orang mengampuni dengan apa? Dengan kasih Allah. Karena apa? Mengampuni bukan berarti melupakan ya. Kecuali kau hilang ingatan, dibenturkan ke tembok, nggak ingat lagi. Ingat, sekali lagi ya, mengampuni bukan berarti melupakan. Tidak bisa kita lupakan itu. Pasti kita ingat. Kecuali kalau kau udah pikun, nggak ingat lagi. Tapi ketika ingatanmu masih bagus, kau kan ingat siapa yang menyakiti hatimu, kapan terjadi, bagaimana peristiwanya. Lalu bagaimana kau melihat masa lalu? Karena apa? Masa lalu kita itu banyak. Yang terjadi, yang kita sadari, dan juga yang tidak kita sadari. Saya sebagai orang tua, kadang dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang ayah, kadang ada hal-hal yang tidak seharusnya aku lakukan ketika marah kepada anak-anak. Tidak jaminan bahwa seorang yang sudah tanda kutip melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dia akan bisa disebut sempurna di dalam mengerjakan pelayanan. Kalian ingat peristiwa beberapa waktu yang lalu? Ada seorang anak pendeta, dia loncat ya, bunuh diri ya. Dibully. Banyak orang bertanya, kok bisa anak pendeta dibunuh diri? Kok bisa? Emangnya kebal? Emangnya kebal rupanya kalau anak pendeta? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya, maka bagaimana caranya? Karena kita begini, ada teman saya juga, dia anak seorang pendeta. Dia benci sekali kepada profesi pendeta. Karena apa? Dia merasa di hidupnya itu diamati oleh jemaat. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, dia ditegur begini, jangan kau ribut, percuma bapakmu pendeta. Terus kemana-mana, ingat ya, bapakmu pendeta.
Kata pendeta itu membuat dia benci dengan profesi pendeta. Padahal bapaknya pendeta. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia cerita sama saya, dia bilang begini, saya kesal sekali waktu dibilang begitu. Karena apa? Aku kenal bapakmu. Emangnya kenapa rupanya kalau pendeta? Kenapa rupanya? Akhirnya dia menjadi anak yang bandel, ngompasin orang. Bapakku pendeta ya, bapakku lah pendeta, aku enggak. Walaupun akhirnya jadi pendeta juga dia. Walaupun akhirnya jadi pendeta juga dia. Setelah dia sadar dalam perjalanan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana ini? Kan saya tidak tahu, kita nggak tahu bagaimana situasi orang. Waktu saya melayani adik ini, dia cerita bagaimana dulu dia katanya, nggak tahu benar nggak ceritanya itu. Dibenturkan ke tembok oleh bapaknya. Kemudian setelah dioperasi, bekas operasinya itu dipijak oleh papanya. Berpikir betul nggak ini? Gitu ya. Lalu dia nangis, lalu dia pernah dipasung. Nah, saya nggak bisa kasih saran apa-apa kecuali saya beritahukan apa yang dialami Yesus dalam hidupnya. Dia merasa tertolak. Lalu saya ceritakan, tahu nggak siapa Yesus? Yesus tahu ya, bilang, tidak akan mungkin kau bisa lepas dari kepahitan ini, tak mungkin kau bisa mengampuni orang tuamu kalau kau nggak melihat Yesus. Apa yang terjadi kepada Yesus? Yesus mulai dari dalam kandungan sampai matinya tertolak. Itulah kunci inti bagaimana bisa dipulihkan. Yesus sejak dalam kandungan sampai matinya dilukai. Yang pertama, waktu dia dalam kandungan, mamanya Maria hamil. Apa yang terjadi? Diam-diam Yusuf itu mau menceraikan Maria. Tahu nggak kalian psikologi seorang bayi? Apa yang dipikirkan mamanya dirasakan bayi dalam kandungan. Waktu Maria itu memberitahukan kepada Yusuf bahwa dia hamil dari Roh Kudus. Kira-kira bagaimana peristiwa pada saat itu? Sekarang ininya kita nanti acara Natal ya. Wow, malaikat Tuhan datang kepada Maria lalu berkata, berbahagialah engkau karena engkau dan. Mungkin bagi kalian perempuan kalian akan bilangnya, ih enak kali lah ya jadi perempuannya seperti Maria mengandung ibu Yesus. Kalau aku tanya sama kalian, kalian mau nggak jadi ibunya Tuhan? Coba nanti pas misalnya itu kan, pas sudah di surga nanti kau kan, inilah dulu yang pernah dalam kandunganku, kan agak bangga juga kau kan. Benar nggak? Loh, saya mau tanya dulu, seorang perempuan bangga nggak bahwa rahimnya itu suatu saat akan menjadi presiden? Bangga nggak? Kalau ditanya siapa Presiden Jokowi, Ibu Presiden Jokowi, bangga nggak? Sekarang aku tanya dulu kalian, bangga nggak kalian kalau misalnya kalian jadi Maria lah ya kan? Waktu itu bangga enggak? Bayangkan misalnya siapa nama dia ini? Siapa? Si Putri kan? Nah si Putri, bayangkan dituliskanlah di dalam Alkitab, Putri, Ibu Yesus. Enggak bangga kok deh. Kenapa takut? Coba kalau saya tanya, bangga enggak? Atau kalau Erga, pada saat itu Erga Ibu Yesus. Makanya banyak sekarang nama perempuan namanya Maria kan? Coba bangga enggak kau deh? Bangga kan? Tapi coba bayangkan kalau peristiwa pada saat itu, kalau sekarang misalnya kau Erga, tiba-tiba kau hamil dari Roh Kudus lah kan? Kau bilanglah itu sama papa, Pak aku hamil. Kira-kira bagaimana perasaan bapak di situ? Dia megang parang, pas motong kayu, kau bilang begitu? Apanya kau bilang? Bilang sekali lagi, aku hamil Pak. Pasti ditanya siapa? Siapa bapaknya? Lalu Erga bilang, enggak ada bapaknya. Loh, jadi siapa? Aku dikandung dari Roh Kudus. Coba loh. Tahu enggak kalian perasaan Maria pada saat itu?
waktu dibilang dikandung dari Roh Kudus. Enggak segampang sesederhana yang kita pikirkan. Enggak segampang yang kita pikirkan sekarang. Kemungkinan besar dia akan dibilang, kau enggak ambil dari Roh Kudus kau. Kenapa? Diperkosa kau, diperkosa tentara Romawi kau. Karena pada saat itu terjadi pemerintahan Romawi lah yang menguasai orang Israel. Makanya ahli-ahli sejarah mengatakan Yesus itu tidak dikandung dari Roh Kudus, yang diperkosanya itu. Itulah pendapat para sejarah-sejarah, teolog-teolog yang liberal itu. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa hamil kalau enggak ada yang menghamili? Mungkin kalau di kolam renang bisa hamil. Karena kemarin viral kan viral itu katanya. Bisa katanya hamil di kolam renang. Nah, coba perhatikan ini. Dia tertolak dalam kandungan. Walaupun akhirnya Tuhan yang bicara sama Yusuf. Yusuf, jangan kau ceraikan itu dikandung dari Roh Kudus. Iyanya Tuhan, betul ini rupanya. Nikah. Setelah menikah, lalu Yesus lahir, nggak ada satupun yang mau membuka pintu. Sempit. Semua bilang sempit. Karena apa? Karena Yusuf itu orang miskin. Coba kalau si Yusuf itu gubernur, masih muat Pak, masih muat. Ya kan? Seandainya pun nggak muat, pindah, keluar dulu kalian semua. Kalau gubernur, Yesus, singkat cerita nantilah diperagakan di Natal itu kan. Kalian adalah bayi lahir di kandang domba. Kalian kiranya di kandang domba itu enak lahir? Kalau nggak percaya kalian, pergilah kalian nanti ke kampung opungmu, pergilah kalian ke kandang babi. Gitulah suasana Yesus dilahirkan. Bayangkan Yesus lahir di kandang babi. Nggak enak nyeritakannya itu kalau Yesus sudah besar kalau manusia. Coba lah misalnya kau Kevin, lahirlah kau di kandang babi, lalu besar, ya kan? Mak, di mananya aku lahir? Di rumah sakit mananya? Enggak di rumah sakit kau lahir. Di mana? Di kandang babi. Coba lah, kemana perasaanmu kau lahir di kandang babi? Karena di Tanah Batak itu peternakan yang banyak itu kandang babi. Kalau di sana kandang domba. Cobalah. Kutanya dulu kalian, ada kalian yang lahir di kandang apa ini? Kandang hewan ada? Memang waktu lahir kalian dimasukkan ke dalam sebuah kandang, tapi kandangnya bagus sekali. Ada ting 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 bunyi waktu kau lahir ya kan, terus ada AC, enak. Padahal ini raja segala raja loh. Kutanya dari dulu kalian, apakah Yesus nggak bisa milih? Aku lahir di istri Herodes saja lah. Bisa nggak Yesus memilih istri Herodes supaya dia lahir sebagai anak raja? Di sini aja lah. Nanti si Maria, tahu nggak dia? Tahu. Tapi kenapa dipilih? Kalau kita kurasa, misalnya kalau mau dimasukkan Tuhan ke dalam rahim, Kevin, ya Tuhan, kau akan jadi manusia. Kau pilih dulu siapa mamakmu. Iya Tuhan, iya kau pilihlah. Ini bapaknya Tuhan bisa, aku pilih. Oh iya, pilihlah bapaknya. Kurang ganti. Kau tengoklah, kurasa si Kevin ini akan cari orang Korea, enggak Margana Baban lagi dia. Ya kan, Vin? Enggak ya? Coba. Yesus lebih memilih jadi keluarga orang miskin. Normalnya kita mau jadi lahir di dalam keluarga miskin. Seandainya lah aku jadi orang kaya kian aku. Datang aku sini enggak naik Grab. Naik Rocky lah segala macam kan. Ini lahir pula dalam keluarga begini. Naik keretanya pun baling pula bannya, udah berapa bulan udah botak. Ini kayak mana orang tua begini gitu ya. Tahankan lah gitu ya. Awak tekan lampu sen kiri, udah korslet ke kanan pula dia itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari dalam kandungan, setelah lahir, bahkan setelah dia besar, ditolak, bahkan Alkitab katakan udah mau dilemparkan ke jurang oleh rakyatnya, oleh satu kampungnya. Ada pernah seorang perempuan susah sekali nangis. Lalu saya tanya, kenapa kau susah menangis? Pernah suatu peristiwa, diseret bapaknya dia ke pinggir jurang, udah mau dilemparkan ke bawah.
Pernah juga kalian gitu, marah, masukkan kok ke dalam HP ini ya. Masukkan. Ada. Dimasukkan. Ada. Ada enggak? Dimasukkan kamar mandi, dikunci. Buka, enggak lagi Pak. Enggak. Aku pernah dimasukkan kamar mandi. Sampai sekarang masih kuingat. Akibatnya apa? Pernah satu peristiwa anakku bandel, aku bikin juga kamar mandi, tapi enggak lama-lama langsung aku keluarkan. Nah itu kepahitan memang akan menghasilkan kepahitan lagi. Iya. Nah, waktu dia mati, dipermalukan, ditelanjangi, disalibkan lagi. Ditolak, bahkan pengadilan menolak Yesus tidak bersalah karena takut dengan orang banyak. Maka kalau kita menuntut keadilan di dunia ini jangan pernah harap. Enggak ada keadilan di dunia ini. Enggak ada. Keadilan hanya bagi mereka yang punya pengadilan. Siapa mereka yang punya pengadilan? Kuasa, uang, jabatan. Kalau ada keadilan, kalau udah viral, sudah viral, mulailah ada keadilan. Kalau enggak viral, aduh, susah. Nah, mari kita lihat yang kedua. Pemulihan dalam Kristus. Yesus menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka-luka kita. Mari kita buka Mazmur 147. Ya. Jadi rupanya Alkitab ini sudah memberitahukan kepada kita, Yesus itu dekat kepada siapa? Kita baca sama-sama Mazmur 147 ayat 3. Dua-dua, iya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan ada yang baru patah hati. Ingatlah Yesus ya. Ingatlah Yesus. Ketika kau diputusin, langsung nyanyi begini. Hanya Engkau pribadi yang ketika kau ditolak pun, ingat loh, diputusin bukan hanya diputusin patah hati, ditolak pun cinta enggak bersambut patah hati loh. Aku kadang mikir, kayak mana lah hati patah. Ya kan, padahal dia elastisnya kan. Lebih cocok patah tulang aku bang. Nah, itu kan, baru kalau patah tulang ya kan. Atau hatiku bang tercabik-cabik. Maka saran saya kalau kau misalnya suka sama seseorang, jangan apa ya, jangan menaruh hati ya sama dia. Jangan kau taruh hatimu. Kau taruh aja ginjalmu satu, karena satu lagi masih hidup. Kalau kau taruh hatimu satu, gak ada lagi hatimu nanti. Jadi ginjalmu aja kasih, bang aku menaruh ginjal sama dia bang. Seandainya pun dia nggak mawang, masih ada ginjal, aku masih hidup satu apa, masih bisa hidup gitu. Itu hanya apa aja ya. Tetapi perhatikan, Yesus itu membalut luka orang yang patah hati. Ya. Nah kemudian kita melihat di sini bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, masa lalu telah berlalu dan kita diberi hati yang baru. Kalian punya kaca spion? Siapa di sini yang nggak punya kaca spion? Bahaya loh kalau nggak punya kaca spion. Salah satunya begal katanya senang merampok orang yang tidak punya kaca spion. Kenapa? Dia merasa bahwa hidup ini hanya masa depan saja. Dia lihat ke depan, nggak tahu dia di belakang ada begal. Perlu kaca spion? Perlu. Kau perlu berkaca masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Kalau kau misalnya nggak suka ayahmu yang pemarah, jadilah yang lemah lembut. Kalau kau nggak suka papamu yang pergi ke kedai tua, jangan kau pergi ke kedai tua. Itulah gunanya masa lalu. Kalau lihat naik sepeda motor, perlu nggak lihat kaca spion? Perlu, tapi sekali-sekali. Nah, sekali-sekali. Jangan kau lihatin aja kaca spion, ya kan? Sambil bawa sepeda motor kau lihatinlah kaca spion itu. Gojab. Tahu kalian gojab? Masuk paret. Keretamu masuk paret, kau terbang masuk got. Sampai itu. Bisa lihat masa lalu sekali-sekali. Ya. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Ya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kita nggak bisa mengulang masa lalu. Contohlah jam ini. Jam ini nggak pernah mundur. Pernah kalian tengok mundur jam itu? Maju terus dia kan, 1 detik pun. Nggak bisa. Kita nggak bisa memperbaiki masa lalu, tetapi apa? Kita belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Nggak bisa. Seandainya orang-orang yang pernah menyakitimu dikasih kesempatan untuk memperbaiki masa lalu, dia akan pergi ke sana untuk memperbaikinya. Persoalannya nggak bisa. Nggak bisa. Bisa saja kita berpikir begini, kenapa waktu itu aku ada di situ ya?
Itulah yang terjadi kepada siapa? Yang menyanyikan inspirasi dari lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Dia kan diperkosa bapaknya itu, pulang ke rumah mabuk, diperkosa bapaknya. Dia berontak, dia marah sama Tuhan. Dia bilang, kenapa waktu itu Tuhan kau izinkan aku berada dalam kondisi itu, bapakku mabuk. Bapakku yang seharusnya melindungi aku memperkosa aku. Dia kemudian dipasung kan. Dipasung dia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia meronta. Orang yang mengalami gangguan jiwa depresi itu ada kadang dia mungkin dalam satu titik kondisi dia sadar 5 menit lalu kemudian melonjak lagi. Nah waktu dia sadar sebentar disitulah dia bilang, aku gak mau seperti ini, Tuhan sentuh hatiku. Dia meminta Tuhan sentuh aku marah sama papaku, aku membenci dia, aku begini. Lalu Tuhan menjamah dia akhirnya pulih. Dan dia bisa mengampuni papanya, dia lalu kemudian menjumpai papanya, papanya udah stroke. Ternyata papanya tahu setelah dia sadar dari mabuknya, peristiwa itu dia memperkosa putrinya, dia sangat terpukul juga, dia nggak sadar, dia kena stroke. Itu teman pencipta lagu dari si Jason itu. Itulah lagu Bapa sentuh hatiku. Siapa lagi yang mengalami kepahitan dalam Alkitab? Ayub, dia mengalami kepahitan. Dia anak-anaknya mati, hartanya habis, kemudian dia sakit, dalam keadaan sakit, istrinya bilang apa? Masih setia kau sama Tuhanmu, kutuki dia. Dia mengalami kepahitan, pahit dia. Kayak orang gila kau katanya. Semua meninggalkan dia, anaknya, semua hartanya. Sekarang istrinya meninggalkan dia. Akhirnya dia nggak tahan, dia datang sama Tuhan. Aku Tuhan, tolong aku, jawab aku. Ya, saudara-saudara, masa lalu. Ada orang yang terpenjara terus dengan masa lalu. Tahu nggak saudara gajah? Tahukah kalian mengapa gajah itu dia bisa dibawa hanya dengan tali yang kecil? Ternyata saudara-saudara, gajah itu dilatih waktu anak-anak. Dia itu ada rantai yang kuat. Diikat ke satu tembok. Dia berusaha dengan sekuat tenaga, waktu dia kecil, dia mau lepaskan diri. Melepaskan diri nggak bisa. Akhirnya gajah itu kan pintar, dia bisa melukis loh. Dia bisa ingat wajah orang yang pernah menyakitinya. Kemudian gajah ini akhirnya sadar, apapun yang kulakukan, aku nggak bisa lepas dari sini. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia kan makin besar. Sebenarnya hanya gini saja pun dia udah lepas itu. Tapi karena otaknya, pikirannya, pengalamannya sudah mengunci dia di masa lalu, maka secara tidak langsung gajah itu bilang begini, aku udah nggak bisa lagi, udah gini nama, sonon nama, cocongnon. Makanya ketika ditarik pun pakai tali dia nggak melawan. Ketika dia diikat di situ nggak mau lagi dia pergi, karena apa? Padahal dia nggak sadar bahwa dia sekarang sudah besar. Dia sekarang bisa mengambil keputusan untuk lepas dari situ. Tetapi orang yang mengalami kepahitan banyak tidak menyadari hal itu. Dulu ya, oke lah, dulu ya kau tidak bisa keluar dari sini. Sekarang kau udah besar, kau udah dewasa, kau udah mengerti firman Tuhan. Ngapain kau terikat dengan masa lalumu? Maka ada istilahnya, dipenjara oleh masa lalu. Sehingga dia nggak bisa. Ya kan, orang yang dipenjara masa lalu ini adalah orang yang mengalami trauma kan. Dia nggak tahu kenapa, tapi setelah diteliti, rupanya pernah begini. Ada kami waktu belajar psikologi pendidikan, dosen kami cerita begini, ada orang setiap mencium kopi muntah dia. Muntah, gitu. Lalu ditanya, kenapa kau ini muntah setiap cium kopi? Ditanya, dia pun nggak tahu. Lalu kemudian, ayo kita mundur dulu ya ke belakang. Apa yang terjadi? Ingat dulu, waktu kau anak muda, waktu kau SMA, kelas 3, kelas 2, mulai terarah kan? Lalu SMP, bro, mundur terus. Ternyata baru dia ingat, waktu SD, waktu anak-anak, dia pernah mengalami peristiwa, bapaknya ini punya sepeda ontel, tahu sepeda ontel yang kantor pos waktu anak-anak.
Kita masuk dari samping. Kalau di Toba sana, kalau naik sepeda bisa nanti dari samping itu naik sepeda kayak gini. Ya kan? Nah, lalu kemudian waktu masa itu beberapa orang saja yang punya sepeda ontel ini. Lalu bapaknya selalu melap. Kalau istilahnya sekarang ini mobil apa ini? Mobil Ferrari ya kan? Enggak semua. Dilap terus dilap dan diletakkan di ruang tamu mengkilat. Bapaknya suka minum kopi. Nah, waktu kecil dia lari-lari. Tiba-tiba tersenggol tuh sepeda. Jatuhlah sepeda ini kan, tahulah sepeda ontel. Bubang gitu. Tanpa sadar bapaknya minum kopi yang panas disiram ke wajah anaknya itu. Dia cium aroma kopi. Oh iya katanya, dulu aku waktu anak-anak punya pengalaman itu. Nah setelah dia tahu itu, dia lepaskan pengampunan, akhirnya dia jadi penggemar kopi. Nah itu saja, itu. Bisa kita mengalami trauma begitu. Saya itu sangat trauma sekali lihat tikus. Asal saya lihat tikus, tangkaplah bah kata kakak kalian. Kalau yang nangkap itu, nggak mau aku, saya bilang. Nggak mau aku, saya bilang. Kenapa? Karena aku pernah trauma waktu anak-anak. Pernah aku lihat, buka lemari, anak-anak tikus semua. Gitu. Sampai sekarang masih kuingat peristiwa itu. Matanya hitam, besar. Enggak. Oke, nah. Jadi ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu adalah sejarah ceritamu, masa sekarang adalah anugerah, nikmati. Jangan kau nikmati lagi masa lalu. Masa depan adalah apa? Pengharapan. Jangan bangga dengan masa lalu. Dulu aku ganteng, sekarang macam mana lah. Ya kan? Hari Minggu aku berulang tahun 42. Aku tengoklah wajahku. Aku kan udah makin tua. Apa? Udah berubah jenggotmu, kan? Padahal aku merasa aku anak muda karena bersama dengan kalian. Nah, jadi ada masa depan yang harus kalian jalani. Jangan terikat lagi dengan masa lalu. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk pulih dari akar pahit? 1, akui sakit hati kepada Allah. Bilang aja, Bapak aku marah sama dia, aku benci sama dia. Bilang aja, gak usah sok tegar di hadapan Tuhan. Jangan sok tegar ya di hadapan Tuhan. Masuk kamar, kunci kamar Tuhan, aku begini, dosaku begini, aku pernah begini, diperlakukan begini. Kasih tahu, curhat sama Tuhan. Curhat sama Tuhan, kasih tahu apa yang pernah kau lakukan. Maka kadang saya kalau pelayanan pribadi, kadang agak sulit ini masalahnya. Kau ada rahasia yang tak pernah kau ceritakan? Yang kita 4 mata bicara. Ada bang, kalian di sana dulu, saya bilang. Saya mau bicara sama dia. Lalu dia cerita. Baru kemudian dia pulih. Gak bisa. Saya juga pernah punya rahasia kesalahan di masa lalu. Dan itu hanya saya ceritakan kepada 2 hamba Tuhan. Saya sudah hamba Tuhan. Tapi kemudian saya ceritakan itu baru plong proses. Yang kucari hamba Tuhan yang bisa memegang rahasia. Oke, yang kedua, akui kelemahan dan kesakitan kita serta mohon kesembuhan dari Tuhan. Tolong sembuhkan aku Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri dia akan menyembuhkanmu. Jangan cari solusi sendiri. Dengan caranya. Ya. Yang ketiga, terima pengampunan dan berikan pengampunan. Kenapa aku memberikan pengampunan? Untuk kebaikanmu, bukan untuk dia. Sering sekali kita berpikir begini. Aku mengampuni dia, enak kali dia ya. Aku udah disakiti. Bukan masalah enak gak enak. Supaya kau sembuh. Orang yang mengalami kepahitan, orang yang mengalami kemarahan itu ibarat memegang sebuah kawat duri. Pernah kalian pegang kawat duri? Makin kalian pegang, makin kalian jepit, siapa yang terluka? Kalian yang makin terluka. Enggak ada salahnya kawat duri itu. Seperti seekor ular masuk ke dalam sebuah gudung, saya sering kasih upama itu. Lalu ada gergaji di gudang ini, dia lewat dari situ. Kurang ajar kau ya. Kau gesek aku ya. Datang ular ini. Kau pikir kau aja punya kekuatan. Aku pun dilili ular ini. Makin sakit kau bikin ya. Dicepitnya. Makin sakit ya. Akhirnya tembus mati dia. Untuk apa mengharapkan
kebaikan dari orang yang berperilaku jahat. Lalu kita harapkan begini, kalau dia nggak minta maaf sama aku, nggak akan ngomong aku sama dia. Kalau sampai Yesus datang kedua kalinya dia nggak minta maaf, kayak mana? Masalahnya itu kan. Lalu yang berikutnya, hidup dalam kasih dan damai. Lepaskan segala hal yang menghalangi kita untuk hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Kalian tahu orang yang lomba lari? Orang yang lomba lari itu diusahakan itu celananya tipis sekali. Jadi jangan kalian bilang begini, memanglah pelari-pelari ini seksi-seksi kali. Yuk kan sampai begini. Memang dulu Olimpiade kalau berlari itu telanjang karena berebut hadiah. Cobalah kau misalnya berlari pakai jas. Kayak mana lah, berat kan? Nah rupanya kepahitan itu membuat berat perjalanan hidupmu. Gak bisa kau berkembang. Gitu-gitu aja. Mengasihani diri sendiri. Buang itu. Sekarang masa depan nih, ngapain kau terus di masa lalu? Sekarang masa depan. Itu gak bisa pulang ke belakang kita. Ini yang mau kau jalani. Jangan kau lihatin itu terus. Alkitab bilang apa? Lihat ke depan rancangan Tuhan. Lihat itu surga. Kita sekarang sedang berjalan menuju surga. Lalu di dalam perjalanan ini Tuhan sudah siapkan. Ayo nah ini ada aku kasih lo berkat samamu. Ngapain kau lihat masa lalu itu? Lalu kemudian. Udah habis. Yang pertama, hidup yang baru. Udahlah, aku sekarang mau memulai lembaran baru. Gak mau lagi aku yang lama-lama itu. Yang kedua, dalam Kristus kita dibebaskan dari kepahitan dan diberi hati yang damai. Yesus ada di sini. Biarkan dia memenuhi pikiranmu, hatimu, dan juga tubuhmu. Dia kasih itu. Tidak bisa saya jabarkan dengan kata-kata. Bagaimana kekuatan pengampunan itu datang dari dia. Gak bisa. Gak bisa. Ya. Lalu yang ketiga, serahkan semua luka. Serahkan sakit hati dan amarah kepada Yesus. Biarkan dia menjadi pemulih dan pembawa damai dalam hidup kita. Dia saya layani, dia bilang, saya dulu pernah dipukul di sini. Saya bilang, lihat Yesus. Tangannya berlubang di paku. Saya pernah dipukul di sini. Lihat Yesus, minta kekuatan yang dialami Yesus waktu dia lengketkan itu kawat apa itu? Mahkota duri. Yang tangan, yang kaki, kemudian waktu dia bengkok kakinya tiba-tiba karena itu tadi di kakinya itu kepahitan terjadi. Setan membengkokkan. Kenapa? Dia selalu ingat kakinya yang dipasung. Ingat Yesus pernah begini. Dipaku di kakinya. Artinya apa? Yesus mau katakan kepada orang-orang yang mengalami kepahitan. Aku sudah mengalami lebih dari seperti itu. Sebabnya aku bisa memberikan kekuatan kepadamu. Aku sudah mengalami itu. Kalau misalnya akulah, manalah bisa kurasakan bagaimana rasanya dibenturkan ke tembok sampai berdarah. Karena aku gak pernah dibenturkan ke tembok sampai berdarah. Kayak mana rasanya? Siapa yang pernah mengalami? Hanya orang yang bisa mengalami dibenturkan ke tembok lah berdarah. Bisa kasih kekuatan kan kepada orang yang pernah dibenturkan ke tembok berdarah. Iya aku pun begitulah sama kita. Iya kayak mana rasanya? Nyut kan. Terus lagi aku oyong kita kan waktu itu kan. Iya bisa kasih kekuatan kan. Kalau Yesus hanya dibenturkan ke tembok aja. Waduh lo bisa nih. Diajar, dicambuk, dipukulin. Mintalah sama dia kekuatan itu. Ketika dipijak orang tuanya perutnya bekas apa itu, bekas operasi itu, ingatlah Yesus. Kalau kau masih enak, dioperasi, dibius dulu, baru dipotong. Kalau Yesus gak ada dibius, langsung ditikamkan itu ke lambungnya itu, keluar darah, diludahi lagi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara dipulihkannya, ya karena apa? Dia hidup. Ada perkataan yang menyakitkan. Yesus pernah dengar perkataan yang menyakitkan. Ada ludah yang pernah ditujukan. Yesus alami itu. Ada pengkhianatan yang dilakukan Yesus, yang dialami Yesus. Ada macam sempurna. Bahkan dialah yang sempurna, orang yang pernah ditinggalkan seorang diri menanggung penderitaan. Waktu di kayu salib, lihat. Semua meninggalkan dia. Mamanya pun di depan dia nggak bisa memeluk dia.
Bahkan Bapa di sorga meninggalkan Yesus. Jadi ingat loh, waktu Yesus katakan, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkanku. Jangan tafsirkan macam-macam. Memang dia ditinggalkan Bapa di sorga. Supaya apa? Supaya sempurna penderitaan itu ditanggung Yesus. Kalau misalnya orang lain meninggalkan Yesus, Bapa masih memberikan kekuatan sama dia, masih tidak meninggalkan dia, oh kita enggak bisa bilang Yesus sempurna menanggung dosa itu, enggak. Dengan sedihnya Bapa di sorga itu meninggalkan Yesus. Kalau bisa dibuat dramanya, aku meninggalkanmu di situ. Tanggunglah penderitaan itu dengan sempurna. Apakah Yesus ketika ditinggalkan Bapa di sorga bilang tinggalkan kamu situ kayak? Enggak. Dengan sedih dia. Seorang Bapa meninggalkan anaknya yang dikasihinya. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena memang Bapa meninggalkan dia. Sebelum mati dia bilang apa? Aku serahkan diriku kepadamu. Maka saudara-saudara, tidak ada yang bisa memulihkan selain Yesus Kristus. Amin. Dan kalau engkau mau dipulihkan, engkau butuh teman, engkau butuh persekutuan, engkau butuh hamba Tuhan untuk bisa kita saling menguatkan. Amin. Tuhan berkati kita berdoa.